Di Indonesia kita punya Permenkes ya, yang menganjurkan usia target, yang mengatur usia target untuk pemeriksaan screening CA cervix itu di 30 sampai dengan 50 tahun. Di wilayah kerja teman ya masing-masing. Ini ada Permenkes nomor 29 tahun 2017. Dalamnya diatur tentang pandu PTM dan termasuk ada screening CA cervix di dalamnya. Standarnya 30 sampai 50 tahun. Tapi bukan berarti kalau ada pasien yang mau memeriksa di bawah umur 30 atau lebih dari 50 tahun ya, yang sudah aktif berhubungan seksual, sebaiknya kita periksa, tapi secara program kita hanya di umur 30 sampai 50 tahun. Ya. Lanjut. Ini kebijakannya. Ada dari Kementerian Kesehatan, ada penyakit tidak menular, kemudian pencegahan dan pengendalian PTM diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, Pasal 158 sampai 161, manajemen pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, dan rehabilitatif dititik beratkan pada deteksi dini dan pengobatan PTM. Ya, PTM menjadi isu dan standar pelayanan minimal juga di puskesmas karena betul-betul kasusnya semakin tahun semakin meningkat. Ya, ini kebijakannya. Kemudian cervix di kelompok usia Indonesia dan global. Di dunia umur kurang dari 20 tahun ya 0,1%, kalau di Indonesia masih tidak ada kasus di umur 20 tahun. Kemudian 20 sampai 29 tahun di Indonesia juga tidak ada kasus. Di umur 30 sampai 39 tahun dunia itu 29,6% kasus kanker serviksnya, dan Indonesia 10,5%. Di umur 40 sampai 49 tahun tak ada 24,1% di dunia, dan di Indonesia 36,8% kasus. Kemudian di umur 50 sampai 59 tahun dunia itu kasusnya 15,9% dan di Indonesia 52,6%. Ya, di 60 sampai 69 tahun di Indonesia itu sudah tidak ditemukan kasus, tapi di dunia masih ditemukan kasus 12,5%. Jadi kenapa secara program kita mengambil 30 sampai 50 tahun, karena memang betul-betul kejadian antara 30 sampai 50 tahun itu sangat tinggi. Ya, bahkan di umur 50 sampai 59 tahun sangat tinggi sampai mencapai 52,6% kasus CA cervix. Kemudian untuk kanker serviks di RSCM tahun 2015 sampai 2020 juga 45% kasusnya itu ada di umur 50 sampai 65 tahun. Ya, dibanding semua umur 55%. Ya, saya cuman mengingatkan bahwa screening untuk kanker serviks ini di Indonesia memang sangat rendah, terutama kita di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara sangat rendah pencapaian untuk deteksi dini kanker leher rahim. Ya, dan ini tantangannya memang luar biasa banyaknya. Banyak tantangan. Pertama, ibunya yang masih risih untuk memeriksa atau masih belum sadar bahwa betapa pentingnya pemeriksaan deteksi dini. Kemudian ada faktor dari suami, kurangnya dukungan dari suami ya untuk memotivasi pasangannya untuk memeriksakan kanker serviks sedini mungkin. Kemudian ada dukungan dari keluarga yang lain juga tidak begitu akhirnya si ibu juga tidak merasa butuh untuk pemeriksaan secara dini. Dan kebanyakan kalau kita di puskesmas itu penolakannya banyak karena risih. Kalau mau periksa, mau dibuka lagi itu kebanyakan risih. Jadi memang teman-teman di puskesmas ini tantangannya ini luar biasa nanti pada saat setelah pelatihan, karena kita mulai dengan edukasi untuk memeriksakan secara dini, ya,
karena ini beberapa tahun ini, apalagi selama pandemi 2020-2021, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks ini sangat kecil. Untuk kita Kota Kendari saja mungkin beberapa puskesmas itu sudah tidak melakukan pemeriksaan selama pandemi, ya. Jadi memang masyarakat belum betul-betul teredukasi tentang kanker serviks ini. Diharapkan dengan pelatihan ini di 15 puskesmas, ya, teman-teman bisa betul-betul mengedukasi masyarakat atau perempuan di wilayah kerja teman masing-masing untuk mau memeriksakan secara dini, ya, kanker serviks ini. Dari saya, ya, hanya pengantar untuk deteksi kanker serviks di Indonesia. Nanti penjelasan yang lebih banyak nanti dari dokter dari Makassar, Dokter Fatma, ya. Nanti beliau akan menjelaskan lebih banyak lagi. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum, Dokter. Ya, waalaikumsalam. Izin mau bertanya, Dokter. Untuk selama ini pengalaman dokter, kira-kira apa bedanya kita melakukan screening pada usia muda, menengah, atau bahkan yang sudah mulai lansia, Dokter? Perbedaan karakteristik pasiennya. Terus yang berikutnya, kan tadi disebutkan target usia ideal screening itu usia 3 tahun setelah kontak pernah berhubungan seksual, ya, Dokter? Ya, untuk dunia, ya. Nah, seperti kita ketahui sekarang tuh yang saya sering dapatkan adalah banyak sekali usia muda itu sudah melahirkan, Dokter. Terakhir kemarin ada yang usia 16 tahun sudah melahirkan. Ya. Jadi kalau saya hitung 3 tahun berarti sekitar 19. Ya, mungkin siapa tahu ada pengalaman dokter yang seperti itu. Iya. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Dengan siapa? Kenapa, Dokter? Namanya Feriska, Dokter Feriska, Puskesmas Pondidaha. Oh, Dokter Feriska. Ya, Dokter Feriska. Kalau pengalaman di lapangan, ya, pemeriksaan yang muda, yang lansia, yang sudah menopause itu memang beda, ya. Kalau kita menopause, bukannya nanti lebih dijelaskan bagaimana kalau kita deteksi dini, ada nanti materinya untuk deteksi dini, bagaimana kita memeriksa di lansia. Tapi sebenarnya untuk screening, ya, yang muda, yang umur 30-50 dan yang 50 tahun ke atas, ini memang tantangannya luar biasa. Kita mengedukasi betul-betul yang muda itu masih belum betul-betul bergerak karena mereka merasa bahwa saya baru saja menikah, atau saya baru punya anak 1 misalnya, dan berhubungan seksual baru saja, ya. Jadi mengedukasinya lebih berat dibanding usia yang 40 sampai 50 itu masih lebih gampang kita edukasi karena mereka sadar bahwa mereka sudah melahirkan berapa kali, kemudian berhubungan seksual dengan suami sudah lama, menikah sudah lama. Tapi pada dasarnya semua, kalau kita edukasinya sampai ke mereka, ya, biasanya mereka mau. Cuman biasanya pada saat kita di poli, edukasinya begitu mau, pasti ada biasanya minta persetujuan dari suami, ya. Biasanya suami yang tidak mendukung itu yang bahkan bikin tidak semangat ibu-ibu yang mau periksa. Nantilah, kapanlah, atau pada saat di poli itu diantar oleh suami, begitu ditanya suaminya langsung menolak. Jadi si ibu tidak ada motivasi lagi, jadi tidak bersemangat kembali. Tapi beberapa ibu-ibu yang di puskesmas memang ada yang melakukan tes IVA, ada yang per 3 tahun pun melakukan tes IVA, tapi sangat kecil,
ya. Kemudian Dokter Vereski ya, Dokter Vereski nanti bagaimana kita melihat lansia, bagaimana pada saat kita membuka ya untuk pemeriksaan nanti lanjutan deteksi dini, Iva nanti dibahas oleh di materi selanjutnya. Ya, kita hanya sekedar pengantar saja untuk bagaimana gambaran kanker serviks di Indonesia. Ya, mungkin kita nanti ada materi selanjutnya ya untuk deteksi dini. Ya, saya hanya kasih pengantar sedikit yang lebih mendalam nanti dari dokter spesialis OB-nya. Ya, jadi teman-teman mohon diperhatikan materi-materi yang dibawakan oleh fasilitator, karena ini betul-betul sangat-sangat kita butuhkan ya teman-teman dokter terutama ya, karena kita dokter kalau mengedukasi biasanya lebih masuk lah. Nah, ada Dokter Ratna, ada Dokter Satya, jago-jagonya dokter di puskesmas ya. Ya. Jadi mohon diperhatian karena beberapa teman-teman fasilitator yang di Kota Kendari ini yang pernah terlatih ini sudah tidak terlalu sudah berpindah tugas. Jadi tidak konsen lagi untuk penanganan CA cervix ini. Jadi memang kita butuh teman-teman semua dokter dan bidan untuk supaya lebih banyak yang dilatih betul-betul supaya bukan hanya Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pencapaian deteksi dininya sangat rendah. Ya. Sangat rendah, nanti mungkin dibahas oleh Dokter Wiwi. Ya, ini kita 2020-2021 betul-betul hampir tidak ada. Ya, puskesmas itu di Kota Kendari dari 15 puskesmas mungkin yang melakukan hanya 2 atau 3 puskesmas. Selebihnya sudah tidak ada pemeriksaan untuk deteksi dini kanker serviks. Ya.